Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10, hari ini kita bakal belajar tentang beberapa hukum dasar kimia, tapi kita bagi jadi beberapa kali pertemuan biar lebih jelas. Yang hari ini bakal kita pelajari itu tentang hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Hukum kekekalan massa itu intinya itu massa sebelum bereaksi itu harus sama dengan massa sesudah bereaksi. Jadi kalau bereaksi yang sebelum bereaksi masanya adalah 10 gram, berarti setelah bereaksi massa totalnya harus jadi 10 gram. Dengan keadaan tempat yang yang tertutup gitu, jadi si massanya tidak menguap. Oke, biar lebih mudah dimengerti, lebih baik kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Jadi cepat, langsung mudah dimengerti. Ini contoh soal nomor 1 nih. Sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang. Kalau nggak ngerti dipijarkan, sudah direaksikan aja ya. Sejumlah logam besi direaksikan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Tulisannya begini. Nih. Sejumlah logam besi itu ini. Ini Fe nih, Fe direaksikan dengan belerang menghasilkan besi sulfida ini. Lalu belerangnya 3,2 gram dan besi sulfidanya adalah 8,8 gram. Pertanyaannya, berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Ini yang ditanyakan berarti ini ya. Sesuai dengan konsep kekekalan massa, massa sebelum bereaksi harus sama dengan massa sesudah bereaksi. Berarti ini massa sebelum bereaksi harus sama dengan massa sesudah bereaksi. Maka massa dari besi adalah 8,8 dikurang 3,2. Jawabannya 5,6 gram. Gitu. Itu contoh soal nomor 1. Sekarang masuk ke contoh soal nomor 2. Kita mulai di sini lagi. Sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Ini dia. Sebanyak 18 gram glukosa ini. Glukosa bentuknya begini, ditambah dengan oksigen ini menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan uap air. Glukosa 18 gram, karbon dioksida yang dihasilkan adalah 26,4 dan uap air yang dihasilkan adalah 10,8. Mau distarkan dulu boleh, tidak distarkan juga nggak apa-apa. Sesuai dengan konsep kekekalan massa, massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Nih, sama dengan massa sesudah. Oke. Ini. Maka massa dari oksigen adalah ini. Itu. Contoh soal nomor 2. Kita masuk contoh soal nomor 3. Serbuk magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya 7 gram. Tentukan massa serbuk belerang yang telah bereaksi. Oke, kita masuk ya. Sebentar, kita liput dulu. Serbuk magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan serbuk belerang, masanya tidak tahu berapa, sehingga menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya magnesium sulfida yang masanya 7 gram, bukan 4 gram ya. Dia masanya berarti 7 gram. Kita ganti ini 7. Pertanyaannya, tentukan massa serbuk belerang yang telah bereaksi yang ditanya. Sesuai dengan hukum kekekalan massa yang tadi,
Masa mula-mula sebelum bereaksi harus sama dengan masa sesudah bereaksi. Berarti ini 3 tambah X sama dengan 7, bukan 4. Maka X-nya adalah 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya. Oke, ini contoh soal nomor 3. Sekarang masuk contoh soal nomor 4. Maaf, biar gampang kita lihat tuh. Oke, nomor 4. Ini dia. Kristal iodin, ini iodin yang masanya 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Setelah bereaksi ternyata didapatkan 2,5 gram gas hidrogen iodida ini. Tentukan massa zat yang tidak bereaksi. Oke, sesuai dengan teori yang tadi. Hukum kekekalan massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Di sini kalau kita jumlahkan sebelum itu 20, tapi sesudah tiba-tiba jadi hanya 2,5. Berarti tidak sama nih dengan hukum kekekalan massa yang kita punya nih. Nah, sebetulnya dari reaksi ini berarti ada beberapa gram masanya yang hilang. Nah, caranya begini. Sesudah ini yang hilangnya di sini. Kenapa yang hilangnya di sini? Karena begitu dia ditambahkan kan ini 20, yang ini 2,5, jadi otomatis yang harus kita tambah yang sebelah kanan yang lebih kecil. Jadi 20 sama dengan 2,5 tambah X, maka X-nya adalah dikurangin 17,5. Maka massa yang hilang atau yang tidak bereaksi adalah 17,5. Lanjut nomor 5. Cepat ya. Ini sengaja dituliskan ya biar cepat jadinya, durasinya biar nggak begitu lama YouTube-nya. Oke, nomor 5. Di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca dan S adalah 5:4. Ini sudah dituliskan. Perbandingan massa Ca berbanding S adalah 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan adalah ini. Ingat ada perbandingannya ya. Jadi kalau ini 9, ini 10, jawabannya tidak jadi 19 karena ada perbandingan di sini. Ada 2, mana yang kita ambil? Jika sesuai perbandingan ini, kalau Ca-nya 5, maka S-nya 4. Kalau Ca-nya 10, berarti 2 kalinya nih, maka S-nya adalah 8. Nah, itu yang kita ambil. Jika Ca-nya 5, diulang ya, maka S-nya 4. Maka jika Ca-nya 10, berarti 2 kalinya, maka S-nya adalah 8 yang dipakai ini nih. Jadi jawabannya massa CaS yang dihasilkan sebanyak 18, bukan 19 karena ada perbandingannya. Massa yang ini sama dengan massa yang ini. Ini ada 1 gram massa yang tidak bereaksi, berarti si ini nih. Gitu. Masuk soal nomor 6. Kayaknya hari ini sampai nomor 7 nih. Biar nggak terlalu lama, besok kita lanjutkan ke teori yang kedua. Jadi 4 hari berturut-turut kita belajar kimia buat bahas teori-teori yang sedikit-sedikit, karena kalau dibikin terlalu lama nanti juga keburu nggak ngerti. Lanjut lagi nomor 6. Jika dalam senyawa FeS perbandingan massa Fe dan S adalah 7:4, ini sudah dituliskan lagi seperti yang soal yang tadi nih, 7:4. Maka untuk menghasilkan 4,4 gram senyawa FeS diperlukan Fe dan S berturut-turut sebanyak ini. Oke. Ini 4,4. Ini yang sudah diketahui 4,4 ya. Ada perbandingannya nih. Untuk mencari yang Fe tinggal masuk yang Fe ini 7/11. Kenapa 11? Karena yang 11 ini tuh kan hasil penjumlahan nih. Tinggal jumlahkan ininya. 7/11 dikali 4,4. Fe-nya segini. Untuk yang S juga sama, tapi yang 4 yang diambilnya 4/11 dikali 4,4, jadi jawabannya ini.
Fe-nya adalah 2,8 gram dan S-nya adalah 1,6 gram. Begitu. Lanjut satu lagi nih, nomor 7. Kita sampai nomor 7 hari ini. Oke. 7. Ya. Perbandingan massa. Oke, perbandingan massa unsur magnesium dan oksigen di dalam senyawa magnesium oksida adalah 3:2. Jika 6 gram magnesium direaksikan dengan oksigen membentuk senyawa magnesium oksida, berapa gram oksida yang diperlukan dan berapa gram magnesium oksida yang dihasilkan? Pakai perbandingan yang ini, tapi karena yang diketahuinya adalah magnesium, tidak dijumlahkan nantinya ya. Untuk yang oksigen berarti 2 nih, 2/3. Kenapa 3? Karena yang diketahuinya yang ini. Kalau tadi soal nomor 6, kenapa 11? Karena yang diketahui yang kanan, yang jumlah. 2/3 dikali 6. Jadi untuk yang oksigen adalah 4. Untuk yang magnesium oksida 5/3. Dari mana 5/3-nya ini? Magnesium oksida itu kan penjumlahan dari yang sebelah kiri nih, yang ini tuh penjumlahan dari sini. Berarti 5/3 dikali 6 sama dengan 10 gram. Selesai. Oke, hari ini pembahasannya selesai. Besok kita lanjutkan pembahasan hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Nanti ada Proust, ada Dalton, ada segala macam. Kita bahas 4 kali, berarti 4 kali ketemu untuk pembahasan konsep hukum kimia dasar. Oke, selesai hari ini ya. Terima kasih adik-adik, mudah-mudahan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.